Teman-teman, akhirnya kita nyobain salah satu mobil listrik nih, Armada Bluebird. Bukan deh, tenang. Ini emang warnanya mirip sama taksi Bluebird, tapi ini adalah salah satu mobil listrik dari MG Indonesia. Tapi sebetulnya mobil ini belum dijual ke pasaran, jadi memang belum ada harganya sih. Tapi di Thailand, sekedar informasi aja, mobil ini dijual dengan harga 1,190 juta baht. Artinya kalau dikonversi ke Indonesia itu harganya sekitar 550 jutaan. Nah, tapi kalau nanti mobil ini dijual, bisa jadi harganya akan lebih mahal dari itu. Nah, sebelumnya saya udah pernah bikin video first drive-nya waktu itu di ajang IMS. Nah, teman-teman bisa nonton videonya, linknya ada di atas. Dan sekarang saya pengen fokus seperti apa rasa berkendaranya, seperti apa performanya, terutama dari akselerasi dan juga konsumsi energinya nih. Karena kalau kita ngeliat secara spek, ini kan head to head banget sama Hyundai Kona EV. Kalau dari motor listriknya aja deh, ini tenaganya itu setara dengan 105 kW atau sekitar 140 dk. Kalau si Kona itu kan 100 kW ya, atau sekitar 134 dk. Nah, kalau torsinya memang ini sedikit lebih kecil, teman-teman. Ini ada di 353 Nm, kalau Kona itu sampai 395 Nm. Tapi hasilnya, setelah kami tes menggunakan alat race logic, akselerasi 0 ke 100 km per jam, ini nih, si MG ZS EV ini bisa tuntas dalam waktu 8,2 detik, teman-teman. Bandingkan sama si Kona itu yang cuma bisa 9,3 detik. Tapi, ini ada tapinya nih. Meskipun secara akselerasi dia kenceng ya, tapi konsumsi energinya, teman-teman, waduh. Sebagai gambaran, Hyundai Kona EV itu ketika digunakan di rute dalam kota, dia bisa sampai 10,4 km per kWh. Itu udah rata-rata mobil-mobil listrik memang sekitar segituan sih ya. Itu ya udah lumayan efisien. Lalu di rute tolnya memang sedikit lebih boros, itu ada di 8,2 km per kWh. Karena kan kalau di rute dalam kota itu masih ada ngeremnya, ada energi regeneratifnya, jadi bisa lebih efisien. Sementara kalau di rute tol, itu kan kita nginjek pedal akselerasi terus kan. Nah, itu yang bikin penggunaan baterainya lebih boros. Nah, itu si Kona EV. Bagaimana dengan si MG ZS EV ini? Oke, di rute dalam kota, dia bahkan nggak bisa menyaingi rute tolnya si Kona EV, teman-teman. Di rute dalam kota, ini 7,8 km per kWh. Sementara di rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, dia cuma bisa 5,9 km per kWh. Jadi ya lumayan boros sih ya. Dan ini kan baterainya, kapasitasnya emang sedikit lebih besar daripada Kona. Ini 44,5 kWh. Sementara Kona itu 39,2 kWh. Nah, tapi kalau Kona itu range-nya bisa sampai 300 sampai 350 km. Kalau ini meskipun daya atau kapasitas baterai lebih besar, tapi ya kemarin saya ngecas beberapa kali, itu range-nya cuma 285 km di MID. Karena kita nggak bisa tahu nih, untuk baterai meternya ini kan dia per bar gitu ya, dia nggak ada yang persentase. Kalau di Hyundai kan ada persentase tuh, tinggal berapa persen gitu ya. Kayaknya rasanya tuh lebih enak aja, lebih enak ngelihatnya gitu, kayak handphone gitu kan, kita ngelihat baterai tinggal berapa persen. Kalau ini ngelihat bar kayak gini, kita nggak tahu tuh. Paling kalau misalnya di setengah, berarti wah baterai tinggal 50% nih. Tapi memang ini agak boros sih. Apalagi kemarin pas saya ngambil tuh, ada sebelum saya kebetulan ada media juga yang ngetes, dan itu medianya nggak punya akhlak sih ya. Karena kalau ngetes mobil listrik, dia nyisain tinggal 1 bar, teman-teman. Kalau di mobil konvensional, kita dengan gampang gitu nyari pom bensin, isi bensin. Nah, ini mobil listrik kan kita harus nyari SPKLU dulu minimal. Akhirnya untungnya saya nggak jauh dari Gambir ya sekitar setengah jam ke Gambir lah. Dengan range 40-an kilometer itu masih nyampe. Saya ngisi kalau nggak salah itu nggak nyampe 20% kapasitas baterainya. Lalu saya isi sampai 95% itu dalam waktu 76 menit. Tapi itu pakai yang ultra fast charging ya, yang bisa sampai 50.000 watt.
lebih kapasitasnya atau dayanya. Sementara kalau teman-teman yang pakai chargeran yang wall charging gitu, biasanya kalau beli mobil listrik kan dapat wall charging ya, bisa ditempel di rumah misalnya atau di kantor. Itu dia dari 0 sampai penuh itu sekitar 6,5 jam. Tapi kalau misalnya pakai charger bawaan, yang bawaan portable itu kan dayanya sekitar arusnya itu 10 ampere. Artinya kalau dikali listrik rumahan 220 sampai 230 volt, itu sekitar di 2300 watt tuh. Itu minimal daya yang bisa dicas kalau di rumah. Tapi kalau misalnya rumahnya 2200 watt, ya listrik lain udah nggak boleh kepake. Kalau nggak ngejepret ya. Jadi minimal rumahnya kalau mau punya ini pakai ngecas di rumah itu 3500 watt lah ya, itu baru bisa. Oke, terus rasa berkendaranya seperti apa? Sebetulnya kalau dibandingkan ZS yang konvensional, ini nggak berbeda jauh. Bantingan suspensinya saya suka. Ini bantingannya empuk, mirip-mirip lah sama Kona, tapi kalau kita ajak manuver sedikit, memang ada sedikit body roll, tapi setirnya direct banget nih. Misalnya saya belok ya. Tuh, enak banget, tapi emang gejala body rollnya itu lumayan berasa. Nah, salah satu kelebihan dari mobil listrik adalah juga soal kenyamanan, terutama kesenyapan kabin. Jadi emang nggak ada intervensi suara mesin gitu kayak di mobil konvensional, cuma paling yang kedengeran itu suara ban aja. Nah, sekarang kita tes nih ya. Kalau kita berjalan di 60 km per jam ya. Ini kita set, oke. Jadi standar pengetesan kami adalah kita ngetes di 60 km per jam. Lalu kita cek dulu dB meternya berapa nih. 57,9 desibel. 57,9 desibel, kelihatan nggak? Ya kan? Ya itulah salah satu kelebihan si mobil listrik ya. Dia punya kesenyapan kabin, artinya kalau kita melaju di jalanan yang ya lagi konstan jalan gitu, lebih hening ya kan. Cuma emang masalahnya ketika jalannya lagi pelan di komplek misalnya, orang jadi nggak aware tuh kalau lagi ada mobil karena emang nggak ada suaranya. Kalau di sini nggak kayak di Kona ya. Kalau di Kona tuh ada di Kona atau di Lexus 300e yang pernah saya coba, itu ketika jalan pelan dia ada bisa nimbulkan suara supaya pedestrian agak aware ada keberadaan mobil listrik. Kalau di sini belum ada. Sekarang ngomongin soal fitur teman-teman. Jadi di mobil ini memang nggak seperti MG ZS EV yang ada di Thailand, karena di sana sudah dilengkapi dengan fitur EOV dan juga ADAS ya. Jadi dia ada fitur iSmart. Nah, iSmart ini sebetulnya sudah ada di Indonesia, tepatnya di MG HS yang baru diluncurkan tanggal 2 Juni lalu. Sementara di MG ZS ini mobil tesnya belum ada. Mungkin kalau ada, ini akan lebih oke lagi dibandingkan Kona. Karena salah satu kelebihan mobil ini dibanding Kona adalah dia punya panoramic sunroof. Kalau Kona kan cuma sunroof aja ya, cuma kecil gitu. Kalau ini panoramic sunroof artinya sampai penumpang belakang pun bisa merasakan kenyamanan, kelegaan, kesan kelegaan kabin karena atapnya yang bisa dibuka nih tirainya. Tapi kalau ngomongin fitur-fitur lain, terutama fitur keselamatan, si Kona EV yang facelift itu udah punya lane departure warning, lalu forward collision, blind spot monitoring, meskipun dia belum ada adaptive cruise control ya. Nah kalau di sini cruise control udah ada, cuma belum ada aktif, tapi fitur-fitur lainnya yang fitur keselamatan tadi itu belum ada, kayak blind spot, forward collision itu belum ada ya. Tapi kalau ngomongin airbag dia udah ada 6 di sini, lalu ada hill start assist juga, downhill control juga ada di sini, cuma diaktifin dulu, ada di layar head unit. Udah gitu yang beda dengan ZS konvensional, head unitnya dia udah punya fitur Android Auto dan juga Apple CarPlay. Kalau di yang ZS konvensional dia belum ada. Itu aja sih bedanya. Terus cara desain mungkin nggak beda jauh ya dibandingkan yang konvensional. Paling bedanya kalau yang di konvensional itu dashboardnya dia warna coklat, kalau ini full hitam.
Oke, sekarang kita ngeliat ke panel instrumennya. Ini memang agak-agak konvensional bisa dibilang ya untuk sebuah mobil listrik, karena dia masih pakai jarum-jarum. Untuk speedometernya sebelah kiri dia pakai jarum, meskipun ada speedometer digital di bagian MID-nya. Lalu di kanannya itu ada jarum yang menunjukkan untuk tenaga yang dikeluarkan. Jadi kayak sekarang nih, ini tenaganya cuma 10%. Nah, ini ada bar-barnya untuk efisiensi itu dari 0 sampai 20%, sampai 30% malah. Itu untuk efisiensi. Kalau mau efisiensi lebih baik, kalau bisa akselerasinya di sekitar situ tuh, nginjek pedal akselerasinya. Sementara kalau misalnya di 40 sampai 80 itu power, artinya kita kalau mau agak ngegas gitu ya. Sampai yang di 90 sampai ke 100% itu dia tulisannya boost. Itu kalau misalnya kita udah kick down pedal akselerasinya, itu emang rasanya ngejambak banget ya. Terus ada energi flow-nya juga di MID. Ini bisa kelihatan dari motor listriknya keluar ke roda depan, atau misalnya kalau kita lagi angkat pedal akselerasinya, dia bakal ngecas tuh. Oh iya, di sini juga ada 3 mode berkendara, ada eco, normal, sama sport. Ada juga 3 mode KERS. Jadi KERS ini lebih kepada energi regeneratifnya. Semakin tinggi energi regeneratifnya, artinya ada 3 ya, poin 3 itu. Angka 3 itu semakin besar juga hambatannya. Jadi ketika kita misalnya angkat pedal akselerasi, tuh ada rasa seperti mobil yang ngerem sendiri. Nah, kalau kayak gitu, itu dia bisa menghasilkan lagi energi ke baterainya, jadi baterainya lumayan tuh keisinya. Nah, kita juga bisa lihat di sini nih, ada electrical information. Jadi ada voltasenya berapa baterainya ya. Di situ ada 428 volt, lalu motor speednya itu putarannya berapa RPM. Ini sekarang sekali lagi jalan di 40 km per jam, itu di sekitar 2500 RPM. Lalu current-nya atau arusnya itu yang keluar berapa ampere, sekarang 8 ampere. Artinya kalau misalnya kalau 10 ampere aja dikali 428 volt, artinya dia keluarin daya sekitar 4200 watt. Nah, kalau misalnya semakin kita injek gaspol, itu semakin besar arusnya yang keluar ya. Nih misalnya kita coba gaspol sampai berapa ya. 800, 100, oke, 120, 170. Wow, sampai 200. 240 lebih nih kalau saya lihat di sini nih. 240 lebih ampere yang bisa keluar. Nah, kalau misalnya ngecas, misalnya gini nih. Nah, dia jadi minus. Misalnya kita engine brake nih misalnya. Energi regeneratif dia minus tuh ya, sampai 40 ampere, 50 ampere, artinya dia ngisi lagi ke baterainya. Menarik ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalau ngelihat warnanya memang ini mirip sama Armada Bluebird ya. Tapi tenang, ini bukan mobil listrik untuk Bluebird. Ini mobil tes dari MG Indonesia. Nah, kalau kita lihat kemarin di IMS juga ada beberapa, ada satu lagi warnanya yang birunya lebih tua lagi ya. Itu warnanya sih oke juga. Dan ya ini dia. Kalau dibandingkan dengan yang standar atau yang konvensional, dia sebetulnya nggak banyak perbedaan. Paling cuma di bagian fog lamp-nya aja nih. Fog lamp-nya dia nggak ada, tapi kalau dari lampu, desain ini sama banget. Kalau kita ngeliat peleknya aja sih, ini sedikit berbeda. Meskipun sama-sama pakai dual tone ya, ada polis sama hitam. Tapi yang ini ada desainnya tuh kayak kipas gitu ya, modelnya kayak baling-baling kipas. Nah, kalau kita ngeliat ke belakang, kalau samping nggak ada beda ya, semuanya sama banget. Dia udah ada keyless juga, ada roof rail juga. Nah, ini kayak tadi, saya lagi nyuci mobil, dia bingung nih, cara buka bagasinya gimana. Sebetulnya gampang aja, tinggal pencet aja nih atasnya, lalu tarik. Tuh. Bagasinya lumayan besar. Di bawahnya juga ada tempat penyimpanan lagi. Terus ada chargernya ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau ngecas pakai ini kan portable. Dia arusnya 10 ampere, artinya butuh
wattnya itu sekitar 2300 watt untuk di rumah. Cuma pasti kalau ngecas pakai ini lama banget ya. Mungkin bisa di atas 10 jam kalau dari keadaan kosong. Dan dia belum ada ban serepnya, dia pakai tire repair kit. Artinya dia ada kompresor sama cairan penambal ban. Nah, terus di sini ada sensor parkir. Tapi di belakang aja ya, di depan nggak ada, sama dia dilengkapi dengan kamera mundur. Dan dia sudah ada rear fog lamp. Meskipun dia belum ada fog lamp di depan, tapi di bagian belakang dia sudah ada. Terus sudah ada wiper juga lengkap dengan defogger di bagian kaca belakang. Nah, saya pengen nunjukin duduk di belakang rasanya seperti apa. Ya. Tuh, kalau kita ngelihat akomodasinya, terutama penumpang dengan tinggi 170 cm seperti saya, ini legroomnya ya, masih ada sekitar 9 jari. Headroomnya memang agak terbatas sih, 5 jari. Tapi karena dia udah pakai panoramic sunroof, kesan leganya tuh dapet banget sih. Tuh, sampai penumpang belakang aja bisa ngerasain ngelihat langit-langit di bagian atas. Terus di belakang ini juga ada port untuk charging, 1 buah. Lalu ada kompartemen kecil, jadi kalau ngecas di sini bisa naruh handphonenya di sini. Di kanan juga ada untuk cup holder, kanan kiri, sama seat pocket ada 2 buah. Tapi dia belum ada armrest, jadi tangan kita nggak bisa bersandar, sama nggak ada. Biasanya kan kalau ada armrest itu ada juga cup holder di situ. Nah, joknya ini dia posisinya emang nggak terlalu rebah, tapi lumayan nyaman sih, meskipun sebetulnya dia nggak bisa di reclining gitu ya. Nah, ini ada tarik tan tuasnya tuh. Kalau teman-teman butuh bagasi yang ekstra lagi, ini bisa dilipat. Dan dia udah ada isofix-nya sini. Ada dudukan-dudukannya. Jadi kalau teman-teman yang punya anak kecil, anak bayi yang punya car seat-nya itu ada isofix-nya, tinggal cantolinnya di sini, lebih praktis dan pastinya lebih aman. Oke, nah ini salah satu enaknya mobil listrik. Kita sambil syuting bisa nyalain mobilnya jadi nggak terlalu panas. Kita pindah ke depan yuk. Nah, kalau di depan seperti yang tadi saya bilang, sebetulnya nggak banyak berubah dibandingkan yang ZS konvensional. Tapi kalau kita ngelihat konsol tengahnya, ini memang kalau yang konvensional kan dia masih ada tuas transmisi. Kalau ini dia sistemnya yang pakai knob putar untuk transmisinya. Kalau di Kona kan pencet-pencet. Kalau ini modelnya putar kayak gini. R ke kiri, N di tengah, lalu D ke kanan. Kalau untuk P tinggal tekan aja. Lalu di sini ada parking brake elektrik lengkap dengan auto hold. Sementara di bawah ini ada kompartemen lagi. Nah, ini buat port USB di sini sama port 12 volt. Terus kalau mau naruh handphone juga bisa di sini. Atau naruh handphone juga bisa di atas sih. Ya tinggal enaknya teman-teman aja. Terus dia ada head unitnya Android Auto seperti yang tadi saya bilang. Terus AC-nya ini udah climate control meskipun masih single zone. Dan kalau di Kona itu kan joknya udah ada pendingin dan penghangatnya ya. Kalau di sini belum ada sayangnya. Terus kompartemen di sini ada cup holder 2 buah, kanan kiri juga ada. Ya sisanya nggak terlalu banyak sih bedanya. Di kanan juga ada card holder, dia ada 2 buah tingkatan. Kalau buat teman-teman yang ya sekarang kan kalau mau parkir atau mau ke tol itu udah harus pakai e-money ya, atau uang elektronik. Udah, untuk ininya dia cuma bisa tilt steering ya, belum bisa yang teleskopik. Dan beberapa tombol untuk yang kanan ini itu untuk MID-nya, sementara kiri ini untuk pengaturan audio system. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin si MG EV ini kan memang secara nama MG belum terlalu kuat ya di Indonesia. Dan kalau kita bandingkan sama Hyundai, dia masif banget tuh, terutama untuk mobil listriknya. Apalagi sekarang dia udah bikin charging stationnya di mana-mana. Mulai dari dealernya dia udah pasti ada, ya kan. Udah gitu dia juga bikin di rest area itu banyak banget. Bahkan dia kerjasama sama hotel-hotel kayak di Santika, itu udah ada charging station khusus untuk mobil Hyundai. Ya, saya nggak tahu tuh itu chargingnya itu bisa dipakai untuk mobil listrik lain atau enggak. Sebetulnya kalau kita ngelihat
port chargingnya itu kan sama. Nih, kita tunjukin deh. Nah, ini dia port chargingnya. Jadi yang atas ini untuk yang standar, sementara kalau yang dua ini untuk yang fast charging atau ultra fast charging. Nanti bakal kita cobain ngecas di SPKLU, dia konektornya seperti apa. Oke, jadi untuk MG sendiri sebetulnya kalau dia memang ada niatan untuk menjual si MG Z SEV ini, ya minimal dia di jaringan dealernya harus punya wall charging juga seperti Hyundai. Karena kalau hanya memanfaatkan listrik rumahan atau SPKLU, rasa tenangnya tuh belum dapat. Karena salah satu orang mau beralih ke mobil listrik itu kemudahan untuk ngecasnya kan, pasti itu. Karena kalau dibandingkan mobil konvensional, kalau habis bensin, dia bisa dengan mudah nyari pom bensin. Kalau ini kan pasti harus nyari SPKLU dulu. Nah, untuk harganya memang mobil ini belum dijual secara resmi. Tapi gambaran saya, ini mungkin kisarannya ada di 500 sampai 600 jutaan. Harusnya dia harus lebih murah dari Hyundai Kona terutama ya. Karena kalau kita ngelihat secara brand dia belum terlalu kuat dibandingkan Hyundai. Lalu secara spek memang dia sebetulnya sedikit lebih tinggi daripada Hyundai. Tapi kalau ngomongin konsumsi energi, dia jauh lebih boros teman-teman. Nah pertanyaannya, antara mobil listrik yang kenceng apa yang irit? Jujur, saya pasti lebih nyari yang irit. Karena dengan yang irit itu, jarak atau daya jelajahnya bisa lebih panjang. Gak sih? Kalau teman-teman gimana? Lebih suka yang lebih kenceng atau mobil listrik yang punya daya jelajah lebih jauh? Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami di @anakcaster_go. Sampai jumpa. Set. Udah mulai tenis ya. Set. Udah deh.